Jadi kalau misal kalian itu tipikalnya nggak terlalu ngedepanin karakteristik performanya, plus cuma dipakai buat menuhin kebutuhan harian jarak pendek, rasa-rasanya sih menurut gua, oli ini pasti secara value bakalan cocok banget. Bayangin aja, dengan harga cuma sekitar 40-50 ribuan, kita bisa dapat oli mesin yang base-nya diklaim udah pakai bahan dasar semi sintetik, grade apinya udah sekelas SJ, dan juga spek gasonya udah dapat sertifikasi sekelas MA2. So, ini adalah Pana Oil SP5 sintetik varian MA2 buat motor manual. Salah satu oli mesin kelas budget besutan Pana Oil yang secara value menurut gua terbilang cukup menarik. Bayangin aja, dengan harga cuma sekitar 40-50 ribuan, tergantung dari varian isi kemasannya, kita bisa dapat oli mesin yang base-nya diklaim udah pakai bahan dasar semi sintetik, grade apinya udah sekelas SJ, dan juga spek gasonya udah dapat sertifikasi sekelas MA2. Loh, kok gitu doang dibilang menarik sih? Kan secara spek, oli ini terbilang biasa aja. Ya emang sih, kalau dilihat berdasarkan spesifikasinya, oli ini gua akuin emang enggak lah terlalu spesial. Tapi meski begitu, dengan spek segini pun nyatanya pihak Pana Oil masih tetap mampu nawarin varian SP5 dengan bandrol yang terbilang masih kejangkau banget. Selain itu, kalau misal kita bandingin sama beberapa kompetitornya, terutama yang harga jualnya terbilang cukup sekelas, rata-rata untuk base oilnya kebanyakan masih diklaim pakai bahan dasar jenis mineral. Terus, kira-kira bakal kayak gimana sih karakteristik yang ditawarin sama Pana Oil SP5 ini? Apakah kualitasnya emang beneran bagus dan value-nya worth it banget buat dibeli? Atau malah justru biasa aja, layaknya kebanyakan oli murah pada umumnya? Oke, jadi buat yang belum tahu, secara manufaktur tuh oli ini ternyata diproduksinya sama Nusaraya Putra Mandiri, yang mana perusahaan ini merupakan vendor resmi dari beberapa oli genuine, kayak misal oli Yamalub, HM Oil, atau bahkan merek oli aftermarket sekelas Bardal dan juga Motul. Dan jujur aja John, awalnya sih gue juga ngerasa cukup skeptis sama kualitas dan juga karakteristik performanya. Karena mau gimana pun, SP5 ini tuh faktanya cuma sebatas oli kelas budget yang secara kualitas pasti nggak bakal mungkin bisa setara kayak oli kelas premium. Dan pasca oli ini gua tuang ke dalam mesin motor yang fiction, plus gua pakai buat daily use kurang lebih selama 1 bulanan, overall sih ternyata oli ini tergolong lumayan oke. Ya dibilang bagus banget sih enggak, tapi dibilang jelek ya enggak juga. Pokoknya ya so-so lah. Karena pas gua dengerin suara mesinnya secara seksama, terutama pas kondisinya lagi bener-bener dingin, harus diakuin untuk noise engine-nya, oli ini emang terkesan lumayan halus. Tapi lain cerita John, kalau misal posisi mesin dan juga olinya dalam kondisi yang terbilang udah bener-bener panas. Soalnya berdasarkan dengan apa yang gua rasain, untuk suaranya itu malah relatif jadi sedikit agak kasar. Karena kalau misal posisi temperaturnya udah mulai panas, baik itu di RPM bawah, RPM menengah, atau bahkan RPM atas, untuk suara mesin yang dihasilin pas pakai oli ini nyatanya emang nggak halus-halus banget. Sama halnya dengan karakteristik feel power yang ditawarin sama oli ini. Soalnya berdasarkan experience gua selama pemakaian, terutama dalam kondisi mesin yang belum terlalu panas, secara feel power sih menurut gua untuk karakternya itu mesti diakuin emang terbilang lumayan enteng, terutama pas diajak berakselerasi secara spontan. Ya kalau dilihat dari karakternya sih bagi gua, oli ini bisa dibilang bakalan cocok banget buat aktivitas daily use dalam kota yang pastinya cukup sering main stop and go, plus jarang banget nge-push sampai high RPM. Cuman lagi-lagi John, dalam kondisi mesin yang udah bener-bener panas, untuk karakternya juga menurut gua, dia juga ternyata ikut berubah. Karena dalam kondisi temperatur mesin yang udah bener-bener panas, secara feel sih menurut gua, tingkat drop powernya itu bisa dibilang lumayan berasa banget. Jadi kalau misal posisi mesinnya udah mulai berasa panas, untuk responsivitas powernya bagi gua, jadi terkesan agak sedikit lemot. Entah itu pas berakselerasi dari RPM bawah, pas RPM menengah, atau bahkan pas gua geber di RPM yang cukup tinggi. Makanya, gua pribadi sih lebih nyaranin buat pakai oli ini kalau misal kebutuhannya cuma buat menuhin aktivitas harian yang jarak tempuhnya terbilang nggak terlalu panjang. Begitupun untuk karakteristik feel shiftingnya. Nah, selama oli ini gua tes buat dipakai di motor harian gua, untuk karakter shiftingnya bagi gua, oli ini tergolong biasa aja. Karena lagi-lagi John, dalam kondisi suhu mesin yang berbeda, secara feel pun gua ngerasa karakternya itu malah ikut berubah. Jadi kalau misal pas suhu mesin dan suhu olinya masih dingin, overall sih feel shiftingnya menurut gua terbilang relatif lumayan smooth. Tapi dalam kondisi temperatur mesin yang udah mulai panas, justru secara feel perpindahan giginya itu malah terkesan jadi sedikit agak
agak kasar. Dan meski begitu, selama pemakaian sih jujur aja, gue nggak pernah sampai ngalamin yang namanya mis-shifting, perpindahan gearnya berasa keras, atau bahkan ngejelas slip pada kopling, terutama pas diajak berakselerasi. Terus kayak gimana kemampuan oli ini dalam menghandle peningkatan temperatur suhu panas dan juga peredaman vibrasi mesinnya? So, jujur sih kalau soal peredaman vibrasi mesin, menurut gue di sini untuk getarannya itu bisa dibilang ternyata lumayan cukup berasa. Karena berdasarkan dengan apa yang gue rasain, terutama di bagian area stang dan juga area footstep, secara vibrasi sih menurut gue faktanya emang lumayan berasa. Padahal gue sendiri udah pasang satu set jalur stang original Honda PCX supaya bisa ngurangin vibrasi mesin yang ngejalar ke area stang. Tapi meski begitu, mesti kalian catat ya, kalau tingkat getaran mesinnya menurut gue oli ini nggak sampai parah banget. Ya terlalu berlebihan lah. Kalau misal kalian nyangka getarannya itu sampai bikin bagian tangan dan juga kaki sampai berasa kesemutan. Dan kalau soal urusan kemampuannya dalam menghandle peningkatan temperatur suhu mesin, gua rasa juga oli ini terbilang lumayan bagus. Karena menurut apa yang gua rasain, terutama pas oli ini dipakai buat lewatin rute harian gua yang jaraknya itu kurang lebih sekitar 20 km-an, untuk performanya dalam menghandle peningkatan suhu panas harus diakuin Panaoil SP5 faktanya emang terbilang udah lumayan oke. Soalnya pas dipakai riding siang bolong pun, atau bahkan pas gua ajak buat lewatin titik kemacetan pasar, di sini gua akuin oli ini sama sekali nggak bikin suhu mesin motor gua jadi berasa cepet banget panas. Dan bagi gua, secara performa pun juga oli ini tergolong udah cukup mumpuni dalam menjaga temperatur suhu mesin friction gua tetap berada pada tingkat ambang batas wajarnya. Karena selain peningkatan suhunya yang terbilang nggak terlalu berlebihan, untuk fan radiatornya pun juga di sini, sepengalaman gua faktanya emang terbilang jarang banget muter. Nah, yang jadi pertanyaan, sebenarnya Panaoil SP5 ini tuh cocok buat motor apa aja sih? Dan apakah secara value, oli ini tuh emang bener-bener worth it banget buat kita beli? Oke, jadi secara spek, Panaoil SP5 merah ini sebenarnya udah cukup sesuai buat kebutuhan beberapa mesin motor jenis manual yang udah banyak beredar di Indonesia. Entah itu mesin motor jenis bebek, motor Ayago, atau bahkan jenis naked bike dan juga sport bike yang kubikasinya udah di angka 150 cc. Dan kalau misal ditanya seberapa worth it oli ini, jawabannya sih balik lagi tergantung pribadi masing-masing. Jadi kalau misal kalian itu tipikalnya nggak terlalu ngedepanin karakteristik performanya, plus cuma dipakai buat menuhin kebutuhan harian jarak pendek, apalagi secara mindset berpatokan dalam 1 bulan udah wajib ganti oli, rasa-rasanya sih menurut gua, oli ini pasti secara value bakalan cocok banget. Karena mau gimana pun, karakter oli ini menurut gua bisa dibilang nyaris identik banget sama beberapa oli genuine, terutama AHM Oil varian SPX series. Jadi, selain karakternya yang menurut gua udah terbilang cukup banget buat harian, secara harga pun oli ini faktanya emang kejangkau banget, plus masih tetap lebih murah dibanding harga retail oli genuine yang secara hitungan budget pastinya nggak bakal bikin tekor kalau misal dalam jarak 1 bulan udah wajib ganti oli. Nah, kalau menurut kalian kira-kira gimana? Apakah secara value oli ini emang terbilang worth it? Kita diskusi di kolom komentar ya. Dan thanks sudah nonton video gua sampai akhir. Jangan lupa tunggu video gua selanjutnya. Thank you for watching and see you to the next video.